suasana pada pelantikan kemarin itu bagi Partai Demokrat itu sebuah suasana yang menggembirakan. Halo semuanya, saat ini kalian sedang menyaksikan BBP, Bisik-Bisik Politik. Dalam kesempatan kali ini, teman-teman yang ada di rumah dapat menonton BBP, di mana episode kali ini kami akan membahas tentang berita yang sedang viral di media sosial, yang tentunya kita butuh informasi yang terpercaya. Nah, informasi yang terpercaya kali ini kita akan dapatkan dari narasumber yang luar biasa dari Partai Demokrat, Bapak Paskalis Angkur. Mari kita berikan tepuk tangan. Baik, teman-teman di rumah sudah mendengar nama Bapak, namun kami ingin mengetahui lebih lanjut terkait nama dan latar belakang dari Bapak. Apa boleh sih, Pak? Saya boleh izin buka masker ya? Ya, baik Bapak. Baik, selamat siang adik-adik yang saya hormati dan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur yang mendengarkan diskusi kita pada siang hari ini. Saya Paskalis Angkur, Wakil Ketua DPD Partai Demokrat NTT yang kemarin baru saja dilantik tanggal 11 Maret di Hotel Kristal Kota Kupang, dan kemarin kami secara resmi dilantik sebagai pengurus dengan jabatan kami masing-masing, dan saya sebagai wakil ketua yang kemarin tanggal 15 kita telah melaporkan kepengurusan kita, ditugaskan oleh Ketua DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur melaporkan kepengurusan kita di pemerintah, dalam hal ini Badan Kesbangpol, dan sudah diterima oleh Kepala Bidang Politik dan Dalam Negeri, dan sehingga secara resmi kami pengurus baru periode 2021-2026 telah melaksanakan tugas kami sebagai pengurus partai yang baru. Saya sendiri, latar belakang saya sebagai seorang wira swasta yang sudah bergabung di Partai Demokrat sejak tahun 2012. Ya, saya di 3 kepemimpinan Partai Demokrat saya sudah bergabung, dan ini periode ketiga saya bergabung di Partai Demokrat, dan ini kepengurusan pada Partai Demokrat melalui hasil musyawarah daerah yang keempat, dan terpilih Pak Leo Nandus Lelo sebagai Ketua DPD periode 2021-2026. Baik, kami semua mengucapkan selamat buat Bapak yang terus mengembangkan partainya, bekerja menjadi wakil dan seluruh jajaran di Partai Demokrat. Kami ucapkan selamat, semoga sukses terus dan biar programnya terus berjalan ya Bapak. Bapak sudah sangat lama di partai ini, Bapak juga sudah mengikuti perkembangan Bapak. Kami pun mengikuti beberapa perkembangan melalui media sosial, media massa, dan lain-lain. Nah, kita akan membahas selanjutnya mengenai acara pelantikan baru-baru Bapak. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di media sosial ada banyak gejolak. Entah ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung Bapak, sehingga menimbulkan cekcok. Jadi sebenarnya kami ingin tujuan kami sebagai BPP Bisik-Bisik Politik Pak, kami bukan hanya mengerjakan tugas, kami juga ingin menyediakan informasi yang tepat agar anak-anak muda seperti kami sepertinya tidak perlu memihak tanpa mengetahui yang sebenarnya terjadi Bapak. Jadi kami ingin mengetahui yang sebenarnya terjadi. Nah, kalau saya boleh tahu Bapak, pelaksanaan pelantikan tersebut kira-kira dihadiri berapa orang waktu itu? Pelantikan kemarin ya dihadiri oleh seluruh pengurus, ya, calon pengurus yang dilantik tanggal 11 itu berjumlah 149 orang.
kemudian juga dihadiri oleh seluruh ketua di Dewan Pimpinan Cabang seluruh NTT. Ada 22 ketua DPC seluruh NTT hadir dalam pelantikan kemarin, juga seluruh anggota fraksi DPRD kabupaten, kota maupun provinsi. Jadi jumlah peserta atau yang hadir dalam pelantikan kemarin itu juga kita mengundang ya, tokoh-tokoh masyarakat, Forkompimda juga hadir ya, mewakili Forkompimda. Ada Bapak Gubernur sendiri juga turut hadir dalam kegiatan pelantikan kemarin. Tokoh agama juga ikut hadir dalam acara pelantikan kemarin. Jadi pelantikan kita dilaksanakan dengan sistem hybrid ya. Jadi ketua umum kita hadir melalui virtual karena pelantikan ini dilaksanakan bersamaan dengan pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Jadi kita buat DPD yang dilantik di saat yang bersamaan ya. Ketua umum kita melalui jalur jaringan virtual menyampaikan pidato pada saat acara pelantikan kemarin. Itu gambaran tentang pelantikan pada tanggal 11 Maret kemarin. Baik Pak, terima kasih. Jadi kurang lebih hadirin yang ada pada pelaksanaan 1.300 ditambah juga yang hadir secara daring Bapak. Ya. Nah, saya mau lanjut ke pertanyaan yang sedikit berhubungan. Dalam pelaksanaannya Bapak, sebelumnya dari pihak panitia penyelenggara, apakah sudah mendapatkan izin untuk mengadakan acara tersebut dari Satgas Covid, mengingat yang menghadirinya itu kurang lebih 300 orang Bapak? Tentu saja kita sudah mengikuti seluruh standar ya, yang sudah ditentukan oleh pemerintah ya, dalam hal ini Satgas Covid ya. Pertama dari jumlah peserta yang hadir dari kapasitas ruangan 800 orang ya, kondisi normal ya. Karena kondisi memenuhi syarat prokes, kita hanya menggunakan 30% dari kapasitas yang ada. Nah, sehingga kami mematuhi betul protokol kesehatan. Lalu kemudian seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan pelantikan kemarin itu 1 hari sebelumnya sudah dilakukan swab antigen ya. Swab antigen, kemudian kita menggunakan peduli lindungi untuk syarat masuk ke dalam arena pelantikan. Lalu kemudian seluruh peserta wajib memakai masker, kemudian di dalam ruangan sendiri ya, itu betul-betul kita memperhatikan jarak antara satu peserta dan yang lainnya. Jadi kita mematuhi betul protokol kesehatan. Lalu kemudian kita pun juga sudah mendapatkan izin resmi ya, izin resmi dari Satgas Covid. Izin yang kita dapatkan itu dari Satgas Covid Provinsi. Kenapa dari Satgas Covid Provinsi? Karena hajatan pelantikan kemarin merupakan kegiatan dalam skala level provinsi ya. Karena tidak hanya dihadiri oleh calon pengurus saja atau tidak dalam konteks memang dilaksanakan lokusnya di Kota Kupang sebagai ibu kota provinsi, tetapi melibatkan seluruh partai Demokrat seluruh NTT ya, seluruh NTT dan juga pengurus Dewan Pimpinan Pusat juga hadir dalam acara pelantikan kemarin, sehingga kita mendapatkan izin resmi dari Satgas Covid Provinsi. Juga kita mendapatkan rekomendasi dari kepolisian daerah ya, dalam rangka Kamtibmas ya, untuk mengantisipasi situasi keamanan di area pelantikan di Hotel Kristal. Itu yang kita sampaikan, bahwa kita betul-betul mematuhi seluruh peraturan-peraturan yang ada ya. Izin dari Satgas Covid Provinsi kita kantongi, kemudian rekomendasi dari
kepolisian daerah, ya, Provinsi Nusa Tenggara Timur juga kita dapatkan. Itu penjelasan kita. Baik Bapak, penjelasan yang sangat lengkap. Prokes telah dilaksanakan, surat izin telah dikantongi. Namun kita bisa baca berita ya Bapak, ada pernyataan bahwa pihak Demokrat sendiri tidak mendapatkan izin, tidak mengantongi izin Bapak. Yang dimana itu pernyataan mungkin bukan dari yang telah memberikan izin. Nah, bagaimana tanggapan Bapak kepada yang telah memberikan pernyataan bahwa tidak mengantongi izin ini Bapak? Ya, oke. Itu masyarakat boleh mempertanyakan itu. Kami punya hak untuk menjawab dan menjelaskan. Ya, kalau kami dianggap tidak mengantongi izin itu salah, ya. Salah karena kami secara resmi kami mendapatkan izin resmi dan suratnya jelas ada, surat izin dari Satgas Covid itu jelas ada. Jadi itu tadi yang saya jelaskan bahwa izin kita, ya, izin kita dari Satgas Covid provinsi. Karena apa? Karena kegiatan kita itu skala provinsi, ya, skala provinsi, sehingga kami harus mengajukan permohonan izin ke Satgas Covid provinsi. Itu penjelasannya. Jadi kalau ada riak-riak di luar yang mempertanyakan soal izin, ya kami menjawab dan kami harus menyampaikan itu kepada publik bahwa tidak ada hal yang kami langgar dalam aturan-aturan tentang protokol kesehatan. Ya. Itu penjelasannya. Ya, baik Bapak. Jadi tidak ada satupun hal yang dilanggar. Tidak ada satupun hal yang dilanggar. Ya. Nah, kita berlanjut kepada pertanyaan berikutnya. Ya. Nah, acara pelantikan ini tentunya diwarnai kebahagiaan, Ya. kesenangan, rasa bangga, Partai Demokrat terus berkembang Bapak. Namun ternyata selain acara di dalam gedung tersebut ada acara juga di luar Bapak, ada demonstrasi di luar. Kalau kami boleh tahu sebenarnya tanggapan Bapak terhadap demonstrasi tersebut itu bagaimana? Ya, baik ya. Jadi suasana pada pelantikan kemarin itu bagi Partai Demokrat itu sebuah suasana yang menggembirakan, ya. Menggembirakan karena apa? Karena sejak proses musda dan akhirnya kita dilantik secara resmi sebagai pengurus baru Partai Demokrat GTT, dan kami dalam suasana yang sangat menggembirakan, sangat bahagia, sehingga kami melangkah ke depan dengan suatu legalitas yang sudah secara resmi. Nah, bahwa ada situasi di luar juga ada aktivitas demonstrasi itu suatu dinamika yang sudah hal yang biasa, ya. Orang menyampaikan aspirasi di muka publik itu dilindungi oleh undang-undang, dan itu suatu kebebasan semua pihak, ya, untuk menyampaikan aspirasinya di depan publik. Dan apakah mereka juga mendapatkan izin keramaian dari pihak kepolisian dan izin dari Satgas Covid? Nah, itu kami tidak perlu mempertanyakan soal itu. Nah, itu urusan mereka dengan pemerintah. Nah, tapi secara nyata, ya, bahwa mereka di luar sudah tentu melanggar protokol kesehatan karena kerumunan yang tidak menjaga aturan-aturan dalam protokol kesehatan, yaitu jaga jarak. Ya, itu sudah secara nyata sudah bisa dilihat, kan, gitu, ya. Ya, apa tujuan dari demo mereka? Ya, bagi kami begini. Ya, mereka yang mengatasnamakan sebagai simpatisan Jericho, ya, bagi kami bahwa mereka itu bukan bagian dari Demokrat, ya, bukan anggota Demokrat, maksudnya, ya, bukan anggota Demokrat. Jadi mereka masyarakat yang mengatasnamakan satu pihak, ya, lalu mempersoalkan tentang proses musyawarah daerah Partai Demokrat. Nah,
Jadi pertanyaannya, apakah mereka paham ya, tentang aturan-aturan atau mekanisme atau konstitusi Partai Demokrat? Ya. Bagi kami tentu saja mereka tidak paham. Ya. Tentu saja mereka tidak paham. Karena yang mereka sampaikan itu sama sekali tidak berdasar, ya kan? Tidak ada dasarnya. Ya. Kita tentu semua berjalan dalam satu frame aturan organisasi kita. Ada anggaran dasar, ada anggaran rumah tangga tahun 2020, kemudian peraturan turunannya, peraturan organisasi nomor 2 tahun 2021 itu sudah mengatur tentang musyawarah daerah, ya kan? Musyawarah daerah. Nah, bagaimana aturan dalam peraturan organisasi kita? Ya, setiap calon yang mau mencalonkan diri sebagai calon ketua DPD Demokrat NTT wajib memenuhi syarat minimal mendapat dukungan 20%, ya, 20% dari pemegang hak suara. Siapa pemegang hak suaranya? Pemegang hak suara yaitu ketua DPC. Ya, 1 ketua DPC, 2 suara dari ketua DPD sendiri, dan 1 suara dari DPP. Nah, artinya ada 22 DPC kabupaten kota, ya, berarti 22 hak suara ditambah suara ketua DPD sendiri, berarti sudah 23 tambah DPP 1, jadi 24 yang punya hak suara, gitu. Jadi untuk menjelaskan itu, ya, sesuai aturan ini, kita dukungan itu harus dinyatakan dengan surat pernyataan dukungan kepada calon. Ya, kebetulan ada calonnya 2 orang, yaitu Pak Jeffrey Gokore yang sebagai ketua DPD incumbent pada saat itu, pada saat Musda. Juga ada Pak Leonardus Lelo yang juga ikut mencalonkan diri sebagai calon ketua. Masing-masing sudah memenuhi syarat dan melampaui syarat yang ditentukan dalam peraturan organisasi kita, yaitu 20%. Nah, artinya bahwa mereka dua orang calon ini punya hak yang sama, ya, punya hak yang sama. Lalu surat dukungan itu diverifikasi. Jadi ada tahapan penjaringannya, ya, penjaringan bakal calon dengan dibuktikan dengan surat dukungan, lalu kemudian ada tahapan verifikasi. Nah, tahapan verifikasi itu sudah dalam konteks Musda. Setelah diverifikasi dan ketetapan di Musda, ya, mengesahkan, ya, kedua calon ini, bakal calon ini menjadi calon yang diusulkan, ya, diusulkan ke Dewan Pimpinan Pusat. Dalam hal ini tim tiga tadi itu, Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Badan Pembinaan Organisasi dan Kaderisasi, untuk selanjutnya diproses melalui fit and proper test, ya, melalui fit and proper test. Ya, 2 calon ini diundang oleh tim tiga ini untuk menyampaikan pemaparan visi misinya, kemudian diuji kelayakan oleh tim tiga ini. Nah, tim tiga ini sudah tidak lagi melihat berapa jumlah dukungan dari surat dukungan. Yang terpenting bahwa mereka sudah sah dicalonkan dengan syarat dukungannya tadi. Ya, sudah sah. Nah, kewenangan selanjutnya itu kewenangan tim tiga. Nah, tentu atas dasar penilaian dari materi fit and proper test-nya. Sehingga keputusan Dewan Pimpinan Pusat itu menetapkan Pak Leonardus Lelo sebagai Ketua DPD terpilih periode 2021-2026. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ada aksi atau kelompok masyarakat yang mengatasnamakan simpatisan Jericho melakukan aksi protes atau demonstrasi? Ya, karena mereka tidak paham, ya. Tidak paham. Kita sudah menjelaskan kepada publik, ya, melalui media sosial, ya, hanya untuk menanggapi
semua protes yang disampaikan oleh simpatisan Jericho ini. Nah, ini yang jawaban kita atau tanggapan kita terkait aksi protes yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang kemarin melakukan aksi demo. Nah, mereka ada hal lain yang mereka persoalkan kemarin itu bahwa kegiatan pelantikan Partai Demokrat disinyalir tidak mengantongi izin dari Satgas Covid. Ya, saya kira penjelasan tadi bahwa kita mendapatkan izin resmi secara tertulis dari Satgas Covid Provinsi itu untuk menjawab pertanyaan mereka atau yang mereka persoalkan di aksi kemarin itu. Nah, kemudian kita juga sudah menjelaskan kepada Satgas Covid kota yang kemarin datang bertemu dan mempertanyakan soal izin-izin itu, kita sudah sampaikan secara terbuka sehingga kami tetap melaksanakan kegiatan itu sesuai dengan jadwal yang sudah kita siapkan. Jadi itu penjelasannya. Ya, baik Bapak. Jadi terkait simpatisan ini kurang lebih ini sebenarnya urusan pribadi dari Partai Demokrat yang simpatisan sebenarnya tidak tahu dan datang untuk mempertanyakannya. Betul. Pak. Ya. Tapi sesuai yang telah Bapak jelaskan bahwa ini sudah melalui berbagai prosedur yang sudah ditetapkan oleh partai, ini urusan rumah tangga Partai Demokrat sendiri. Baik Bapak. Nah, itu dia beberapa pertanyaan yang sekarang ditanyakan banyak orang, dan terima kasih telah menjawab berbagai pernyataan tersebut Bapak. Nah, kurang lebih Bapak akan menjalani masa kepemimpinan 2000 sampai 2026. Ya, 2026 Bapak. Kira-kira harapan Bapak ke depannya untuk partai ini sendiri dan bagaimana ke depannya Bapak akan menjalankan program kerja dan lain-lain? Ya, baik. Partai Demokrat adalah rumah bersama. Ya, Partai Demokrat adalah rumah bersama. Ya, tentu saja kami menjalankan tugas-tugas kami sebagai pengurus partai ini. Kami sangat terbuka kepada seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan gagasan kami untuk membangun NTT ini. Ya. Kami juga tidak menutup diri untuk menerima masukan-masukan atau kritik dan saran dari masyarakat terkait dengan program-program Partai Demokrat. Ya, kami selalu membuka diri. Nah, kami tentu saat ini ya sedang mempersiapkan karena kita baru dilantik. Ya, kita sedang merancang program-program sesuai dengan visi misi Ketua DPD, ya, visi misi partai. Ya, kita sedang merumuskan program-program nyata kita kepada masyarakat dan harapannya bahwa Partai Demokrat ya, mampu atau dapat melaksanakan program-program pro rakyatnya. Ya. Program-program pro rakyat ya tentu saja Partai Demokrat punya sejarah yang cukup fenomenal. Ya, 10 tahun ya, Partai Demokrat berkuasa, 10 tahun Partai Demokrat menjalankan program-program pro rakyatnya semasa kepemimpinan Pak SBY. Ya. Dan ini Bapak SBY, ya, presiden kita yang ke-6, ya, telah meninggalkan legacy, ya, bagaimana program-program pro rakyat itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat sampai saat ini, ya, yang masih disampaikan oleh masyarakat bahwa masyarakat sungguh sangat merasakan apa yang telah dibuat oleh Pak SBY selama jadi presiden. Nah, harapan itu tentu kami akan terus berjuang, ya, untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan rakyat. Ya. Kami dalam setiap tagar kami bahwa harapan rakyat adalah perjuangan Partai Demokrat. Nah, itu yang kami ingin wujudkan, bahwa begitu besar harapan rakyat untuk kesejahteraan rakyat, ya kami sebagai partai ya, tentu ingin supaya program-program pro rakyat ini kami bisa
dijalankan dan bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, tentu kami punya anggota DPR, ya, baik DPR RI, DPR provinsi, DPR di kabupaten kota, ya. Misi perjuangan partai ini bisa disuarakan oleh seluruh anggota anggota DPR dari Partai Demokrat. Ya. Perjuangan-perjuangan, harapan-harapan rakyat, ya, mereka tentu akan perjuangkan di lembaga DPR. Itu yang menjadi menjadi agenda utama kita dalam perjuangan Partai Demokrat. Baik, terima kasih Bapak. Nah teman-teman, kita sudah membahas banyak hal hari ini bersama Pak Paskali Sampur yang merupakan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah dari Partai Demokrat hari ini. Kita telah membahas bahwa dengan jumlah jiwa yang hampir menyentuh 300 di acara pelantikan tersebut, semuanya telah mengantongi izin dengan protokol kesehatan yang juga ketat dan sesuai, Bapak. Selanjutnya untuk para simpatisan, kurang lebih telah dijawab oleh Bapak bahwa ini semua urusan pribadi dari Partai Demokrat dan semuanya telah dijalankan sesuai prosedur yang ada, yang turun-temurun dan legitim. Nah, saat ini juga Bapak kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya telah meluangkan. Sebelum ditutup, saya ingin menyampaikan salam dari Ketua Umum kita, ya, Pak Agus Harimurti Yudhoyono, kepada seluruh generasi muda, terutama mahasiswa, ya. Mahasiswa menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum kita, Bapak AHY. Ya, suatu ketika Ketua Umum kita ingin sekali untuk bisa menyampaikan kuliah umum di perguruan tinggi. Harapan kita Undana nanti tentu kita dekati, ya. Mudah-mudahan bisa berkesempatan untuk bisa bertemu seluruh mahasiswa Sivitas Undana untuk bisa menyampaikan pikiran-pikiran brilian dari Ketua Umum kita, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Ya. Ini mohon disampaikan juga kepada seluruh teman-teman mahasiswa, ya, di Undana dan teman-teman generasi muda, ya, untuk menyampaikan bahwa salam hangat dari Ketua Umum kita, Bapak AHY. Itu saja kata penutup dari saya, dan sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang hari ini berkesempatan untuk kita berdiskusi. Baik, terima kasih juga yang sebesar-besarnya kami sampaikan buat Bapak sendiri, juga Partai Demokrat dan seluruh Bapak Ibu lainnya. Kami sangat merasa bersyukur karena diberikan kesempatan untuk menerima info-info yang harusnya diterima juga oleh masyarakat luas. Dengan harapan podcast kali ini juga dapat ditonton dan meluruskan segala hal yang saat ini telah beredar di masyarakat. Nah, terima kasih banyak Bapak. Biar itu saja hari ini podcast teman-teman semua yang di rumah, yang telah menonton dimanapun. Jangan lupa untuk like video ini, komen, dan subscribe. Dan ikuti terus perkembangan dari berita ini, berita yang luar biasa. Ikuti terus perkembangan politik dan Partai Demokrat juga. Terima kasih teman-teman semua. Kami pamit undur diri. Demokrat siap!